Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi substansial karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Aulia Herumala, NIM 025. Perkenalkan, nama saya Fatma Lela Tusadia, NIM 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatus Suroya, NIM terakhir 34. A. Pengertian substansi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Suatu karya dapat dikatakan ilmiah apabila proses perwujudannya lewat metode ilmiah, Jones 1960, memberikan ketentuan ilmiah antara lain dengan sifat fakta yang disajikan dan metode penulisannya. Arti kata substansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah substansi, watak yang sebenarnya dari suatu isi, pokok, inti. Bentuk substansial menegaskan bahwa bentuk atau gagasan mengatur materi dan membuatnya dapat dipahami. Bentuk substansial adalah sumber sifat, keteraturan, kesatuan, identitas, dan informasi tentang objek. B. Komponen dan substansi. Komponen penyajian karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah dari pendahuluan, pokok pembahasan atau bagian inti, penutup, dan daftar pustaka, artikel ilmiah dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Dengan demikian, sebuah karya ilmiah akan selalu mulai dengan suatu pengantar yang menuju ke pokok pembahasan dan diakhiri dengan penutup yang dapat berupa simpulan dan rekomendasi. Sistematika karya ilmiah adalah sebagai berikut. Bagian awal. A. Judul, dibuat dengan singkat penyusunan indeks. B. Kata pengantar. Kata pengantar berisi ucapan, puji syukur, tujuan penulisan, ucapan terima kasih yang ditujukan kepada orang-orang. C. Abstrak. Pada bagian awal dicantumkan identitas penulis, bagian kedua dicantumkan kata kunci yang ditempatkan di bawah identitas laporan, dan yang terakhir berisi intisari laporan hasil yang diperoleh, kesimpulan, dan saran atau kalau ada. Oke, daftar isi dan lampiran-lampiran. Bagian isi. 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan dapat berupa latar belakang yang menggambarkan pentingnya topik yang akan dibahas, tujuan penulisan, dan mungkin juga ruang lingkup penulisan. A. Latar belakang. Berisi tentang apa saja yang menjadi latar belakang timbulnya permasalahan. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian, atau pertanyaan yang lengkap dan terinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identitas dan pembahasan masalah. C. Tujuan. Mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. D. Manfaat. Manfaat penelitian seyogianya berisi tentang manfaat penelitian bagi ilmu pengetahuan dan dapat dimanfaatkan bagi orang banyak. 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan landasan teori yang akan mendasari pembentukan model, pembentukan hipotesis atau pertanyaan penelitian, serta menjadi dasar pembahasan penelitian karya tulis ilmiah. A. Penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya layak untuk ditampilkan beserta metode yang digunakan dan hasil yang dicapai dalam penelitian sebelumnya. B. Landasan teori. Tinjauan pustaka memuat uraian mengenai landasan empiris yang mendukung pendekatan pemecahan masalah. C. Kerangka pemikiran. Kerangka yang melandasi hipotesis sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. D. Hipotesis. Hipotesis penelitian adalah rangkuman dari kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang telah ada maupun pengetahuan yang baru dan menguji kebenaran pengetahuan tersebut. Bab ini berisi tentang A. Identifikasi variabel, memuat beberapa banyak dan apa saja variabel yang dikemukakan dan yang akan digunakan untuk penelitian. B. Populasi dan sampel penelitian, memuat populasi yang digunakan dalam penelitian dan teknik sampling yang digunakan. C. Sumber dan jenis data, menjelaskan sumber dari mana data tersebut diperoleh,
berupa data primer dan sekunder dan menyebutkan jenis datanya, kualitatif atau kuantitatif. D. Metode pengumpulan data memuat penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang biasanya dalam bentuk wawancara, dokumentasi, kuesioner, dan sebagainya. E. Teknik analisis data alat yang digunakan dalam menguji dan menganalisis data. F. Pengujian hipotesis pengujian terhadap hipotesis yang digunakan dengan menggunakan alat-alat statistik yang sesuai. 4. Hasil dan pembahasan bagian inti atau pokok pembahasan sebuah karya ilmiah merupakan bagian yang paling besar dalam sebuah karya ilmiah, tergantung dari luasnya masalah yang dibahas atau dari jenis karya ilmiah yang ditulis. Bagian pembahasan ini dapat sangat panjang dan dapat pula sangat singkat. Bagian ini berisi mengenai hasil penelitian dan analisis temuan-temuan dalam penelitian. A. Hasil penelitian memuat semua hasil analisis penelitian yang relevan dengan tujuan dan hipotesisnya. Penyajian dapat disertai tabel, grafik, foto, atau bentuk penyajian data yang lain. B. Pembahasan menunjukkan tingkat penguasaan penelitian terhadap paradigma, konsep, dan teori yang digunakan dengan sedapat mungkin menginterpretasikan hasil penelitian guna menggambarkan fenomena yang terjadi. 5. Penutup penutup merupakan bagian akhir dari penulisan. Bagian penutup sebuah karya ilmiah mempunyai struktur kajian yang khas yang berbeda dari bagian penutup jenis tulisan lain. Sebuah karya ilmiah biasanya ditutup dengan A. Simpulan dan harapan atau rekomendasi. Simpulan ini merupakan simpulan kajian terhadap topik atau masalah yang disajikan serta tindakan lanjut yang diharapkan terjadi berdasarkan simpulan tersebut. B. Saran implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. 6. Daftar pustaka merupakan daftar dari semua referensi yang digunakan penulis sebagai bahan dasar penulisan karya ilmiah. Referensi dapat berupa website ataupun artikel, jurnal, dan pustaka lain yang digunakan dalam tubuh tulisan secara langsung. Dengan mencantumkan pustaka dalam tulisan karya ilmiah, akan menghargai dan mengakui karya atau pendapat orang lain, serta menjaga kesantunan profesi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.